Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul dua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Bagaimana, Ibu? Alhamdulillah baik. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka buku paketnya halaman 8. Hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari nikah. Nah, yang kedua yaitu mengetahui tentang hukum nikah. Kemudian ada yang tahu rukun dan syarat nikah. Dan yang terakhir yaitu hikmah nikah. Nah, jadi yang pertama yaitu mengenai pengertian nikah. Nah, nikah merupakan penghalalan hubungan dari dua orang yang bukan mahram, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan adanya akad nikah. Oke, yang kedua yaitu mengenai hukum nikah. Nah, jadi setiap orang itu memiliki hukum nikah yang berbeda-beda, yaitu ada yang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, yang pertama yaitu wajib. Nah, jadi nikah menjadi wajib apabila seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina apabila tidak menikah. Oke. Yang kedua yaitu sunnah. Nah, jadi pernikahan ini menjadi sunnah apabila seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, kemudian dia bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Oke. Yang ketiga adalah mubah. Nah, jadi pernikahan menjadi mubah apabila seseorang tersebut tidak terdesak untuk menikah dan tidak ada alasan untuk tidak menikah. Nah, jadi di sini dia boleh memilih apakah dia mau menikah ataupun belum. Oke. Yang keempat adalah makruh. Nah, jadi pernikahan menjadi makruh apabila seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan tidak memiliki keinginan untuk Menikah. Oke. Dan yang terakhir yaitu haram. Nah, jadi pernikahan ini menjadi haram apabila seseorang berniat menikah itu untuk Berlahir. kemahiran. Misalnya ingin menyakiti suaminya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat nikah. Yang pertama yaitu mempelai Pria. Jadi syarat dari mempelai pria ini yang pertama tentulah menjadi kelamin Laki-laki. Jadi mempelai pria tentu laki-laki, tidak mungkin perempuan. Nah, yang kedua yaitu Islam. Nah, syarat yang ketiga adalah sudah balik. Selanjutnya adalah bukan mahram dari calon istri, dan yang terakhir adalah tidak dalam keadaan ihram. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah calon mempelai wanita. Nah, jadi syarat yang pertama adalah harus berjenis kelamin perempuan. Yang kedua yaitu Islam. Yang ketiga adalah bukan mahram dari calon suami. Kemudian bukan calon istri. Kelima dari calon suami, karena suami itu boleh menikah hanya 4 kali istri. Nah, dan terakhir adalah tidak dalam keadaan ihram. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah seorang saksi. Nah, jadi saksi ini merupakan orang yang menyaksikan langsung dan hadir dalam prosesi pernikahan. Jadi syarat dari saksi ini yang pertama adalah 2 orang laki-laki. Nah, apabila di suatu tempat tersebut tidak ada laki-laki, maka boleh digantikan oleh seorang perempuan. Oke. Kemudian beragama Islam, lalu adil dan memiliki ingatan yang kuat. Kemudian rukun yang keempat adalah wali. Nah, jadi wali ini terbagi ke dalam 3, yaitu wali mujbir, wali nasab, dan wali hakim. Wali mujbir merupakan wali yang memiliki hak mutlak untuk menikahkan anak ataupun cucu perempuannya tanpa izin. Nah, yang kedua adalah wali nasab.
yaitu seorang wali yang berhak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Itu seperti ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki saya, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah sigot akad nikah. Nah, jadi sigot akad nikah ini biasa kita sebut dengan ijab kabul. Itu ijab artinya penyerahan dari wali kepada orang tua, dan kabul merupakan tanda serah terima dari calon suami. Nah, kemudian mengenai hikmah nikah. Oke, jadi nikah ini memiliki hikmah dan tujuan. Nah, yang pertama adalah untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah untuk menjalankan sunnah Rasul, kemudian untuk mendapatkan ketentraman dan kasih sayang dari pasangan halal, dan yang terakhir adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, kan kalau kita mau menikah itu kan ada mahar ya Bu. oke. Apa hukum mahar itu dalam pernikahan Bu? Oke, bagus. Nah, jadi setiap ada pernikahan itu kita pasti mendengar kata mahar. Nah, jadi mahar ini merupakan syarat sah nikah. Nah, apabila pernikahan tanpa mahar itu pernikahannya tidak sah. Jadi mahar ini merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri. Oke, paham semua? Oke, kalau paham ibu tanya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian nikah yang sudah dijelaskan tadi? Siapa yang mau menjelaskan pengertian nikah? Pengertian nikah tadi apa? Kalau kita tanya dulu Iya. menghalalkan Caranya? hubungan antara istri yang mahram. Oke, beri aplaus buat Bob. Oke, jadi kita tadi adalah penghalalan hubungan dari dua orang yang belum sah. Oke, sebelum ibu menyimpulkan dari materi kita ini, ada yang bersedia menyimpulkan? Ya Bu, Oke, silakan. jadi pernikahan itu merupakan penghalalan hubungan antara laki dan perempuan yang mahram dalam sebuah akad pernikahan. Kemudian hukumnya itu dari soal pernikahan dan kondisinya ada lima, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian hukumnya itu juga ada lima, ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, sigot, dan saksi. Kemudian hikmah pernikahan itu Oke, baik. Terakhir ibu akan menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian nikah. Nah, jadi nikah ini merupakan suatu ikatan penghalalan hubungan dari dua orang yang bukan mahram. Kemudian mengenai hukumnya tadi ada lima, yaitu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan halal. Dan yang ketiga mengenai hukum nikah, yaitu ada lima. Yang pertama mempelai pria, mempelai wanita, kemudian dua orang saksi, kemudian wali, dan yang terakhir adalah siwat akad nikah. Dan yang terakhir adalah hikmah. Nah, jadi hikmah dari nikah ini yaitu menjalankan perintah Allah, kemudian melaksanakan sunnah Rasul, kemudian memperoleh kasih sayang, dan yang terakhir memperoleh keturunan yang sah. Oke. Terakhir, ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Silakan jelaskan. Ini tugas di rumah. Jelaskan bagaimana hukum nikah yang dilaksanakan secara online. Silakan buat ibu bertugas masing-masing, kumpulkan minggu depan. Oke, sebelum ditutup, sedikit pesan ibu dari ibu kepada Anda semua. Karena kalian masih MA, jangan berpikiran untuk menikah. Belajarlah dengan baik, manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Bisa? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.